Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Utari Wayuningsih. Saya lahir pada hari Selasa 8 Agustus 2006, bertepatnya di Rumah Sakit Yakum. Saya merupakan anak tunggal yang dilahirkan oleh kedua orang tua saya. Dari kecil saya memiliki beberapa memori-memori, yaitu melalui foto-foto ini, dan tidak mungkin kan jika saya menjelaskan semuanya, maka saya akan mengambil salah satu fotonya. Ini ialah foto yang akan saya ceritakan. Ini adalah pertama kali saya study tour, yaitu saat saya umur 4 atau 5 tahun, bertepatnya di TK. Saya sangat menikmati study tour tersebut karena saya sangat suka berenang waktu saat itu, walaupun saya tidak bisa berenang. Foto ini diambil oleh ibu saya. Ibu saya sangat gembira saat memotretnya. Oke, selanjutnya saya TK selama 2 tahun. Yang pertama yaitu di TK Al-Falak, yang tahun kedua yaitu di TK Dharma Wanita. Dan saat itu saya berumur 4 tahun dan 5 tahun. Saat saya sekolah dasar, saya bersekolah di SD Negeri 2 Sambung Bangi. Ini adalah beberapa foto saya saat waktu SD. Salah satunya ialah foto ini. Ini saat memperingati Hari Kartini. Waktu itu saya sangat bersemangat sekali untuk menikmati Hari Kartini tersebut. Waktu saat itu ada beberapa lomba, yang salah satunya ialah lomba merangkai bunga, lomba fashion show, dan lain-lain. Dan waktu itu saya mengikuti salah satu lomba tersebut, yaitu lomba merangkai bunga. Walaupun saya tidak mendapatkan juara saat mengikuti lomba tersebut, tapi saya sangat have fun menikmati lomba tersebut. Saat SMP, saya bersekolah di SMP Negeri 1 Kradinan. Walaupun jarak rumah ke sekolahan SMP Negeri 1 Kradinan sangatlah terlampau jauh, jika menempuh menggunakan sepeda motor, kisaran 15 menit baru sampai dengan kecepatan 40 km. Dan walaupun itu, tapi saya sangat senang bisa bersekolah di sana, apalagi saat masa pendaftaran atau penerimaan peserta didik baru, dan ternyata nama saya tertulis di sana. Saya sangatlah gembira karena itu merupakan sekolah impian saya dari SD. Waktu kelas 7 dan menginjak kelas 8, saya bersekolah menggunakan sepeda. Terlampau cukup jauh tentunya jaraknya, tapi saya sangat menikmatinya. Walaupun terasa capek karena naik sepeda, tapi saya tetap have fun menikmatinya. Saya tidak bersepeda dengan sendiri, saya bersama teman saya bersepeda. Tapi semenjak menginjak kelas 8 akhir, saya memutuskan untuk diantar ibu saya. Dan di masa itu juga ibu saya sudah tidak bekerja lagi, jadi dia mempunyai waktu untuk mengantar saya ke sekolah. Ibu saya mengantar saya ke sekolah tidak berselang lama, karena waktu kenaikan kelas 9 saya sudah mulai bisa belajar naik motor. Saya bisa belajar naik motor itu waktu kelas 6 SD loh. Dan banyak kok anak-anak kecil sekarang yang bisa naik motor saat SD. Dan saya waktu SD itu naik motor suka banget, karena setiap sore pasti selalu ajaran motor dengan bapak saya, ataupun bahkan waktu itu saya pernah ajaran motor waktu subuh-subuh. Kenapa kok waktu subuh-subuh? Karena kayak suasana jalannya itu masih sepi dan cocok untuk belajar naik motor. Selanjutnya saya SMA di SMA Negeri 1 Kradinan. Itu merupakan SMA terfavorit di Kradinan tentunya. Jarak SMP dan SMA saya sangat dekat, dan yaitu di seberang jalannya. Begitupun dengan jarak rumah saya, ya tetaplah jauh. Waktu SMA pertama kali kelas 10 itu masih masa COVID-19, jadi pembelajaran kita sangatlah terbatas. Dan menurut orang-orang, masa SMA adalah masa paling menyenangkan di hidupnya. Dan aku pun sedikit berpikir begitu. Waktu kelas 10 masih menerapkan pelajaran jarak jauh. Namun di kelas 10 semester 2 sudah menerapkan pelajaran tatap muka tapi secara terbatas.
tatap mukanya itu biasanya dibagi menjadi 2 sesi. Itu sangatlah menyenangkan. Saat tatap muka saya sangatlah excited karena bisa melihat teman-teman baru saya. Walaupun cuma hanya sebagian waktu sesi saya, tapi itu sangatlah hal yang menarik dan baru menurut saya, karena COVID-19 merupakan hal pertama dan yang berbeda pada kehidupan saya. Pada saat saya menginjak kelas 11, Bapak Presiden Joko Widodo sudah menetapkan tidak adanya COVID-19 di negara kita. Dan itu membuat para peserta didik seperti saya tentunya sangat senang, karena sudah tidak ada hal tersebut. Kita sudah melepas masker, kita sudah bebas untuk melakukan kegiatan kita sudah bisa mengikuti sekolah kita dengan secara penuh. Saya mengikuti organisasi dan ekstrakurikuler di OSIS. Salah satu organisasi yang saya ikuti ialah OSIS. Saya menjabat sebagai wakil ketua umum. Itu merupakan hal baru bagi saya, karena waktu menginjak SMP saya tidak mengikuti sama sekali organisasi tersebut. Dan waktu saya SMA saya berpikir kenapa waktu SMA tidak saya habiskan dengan mengikuti berbagai organisasi dan ekstrakurikuler. Dan sejak itu saya memutuskan untuk ikut beberapa organisasi. Tidak hanya OSIS saja, saya juga mengikuti ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Kradinan, yaitu Pramuka, Ambalan Gajah Mada, Ambalan Jutnyadin. Saya sangatlah menyenangkan saat mengikuti hal tersebut, karena dari SD saya sangat menyukai Pramuka, apalagi saya saat melakukan jambore ranting di Simo tepatnya. Walaupun saya SMP tidak mengikuti Pramuka, tapi waktu SMA saya sangatlah ingin untuk mengikuti Pramuka. Di Pramuka saya mendapatkan teman baru, relasi baru, dan tentunya banyak pengalaman yang tidak bisa saya ceritakan satu-satu tentunya. Tidak hanya Pramuka di SMA Negeri 1 Kradinan, saya juga mengikuti Pramuka di luar SMA Negeri 1 Kradinan, yaitu Saka Bayangkara Pangkalan Polsek Kradinan. Itu merupakan Pramuka yang pertama kali saya ikuti saat saya SMA. Lalu saya baru lanjut mengikuti Pramuka di SMA Negeri 1 Kradinan. Jadi pertama itu Pramuka di luar, baru di dalam SMA Negeri 1 Kradinan. Karena untuk open recruitment-nya itu merupakan Pramuka luar terlebih dahulu, baru Pramuka dalam SMA Negeri. Tentunya orang sering bertanya-tanya, emang nggak capek ikut organisasi-organisasi tersebut? Padahal sering kurang larut tentunya, dan sangat menyita waktu belajar saya, apalagi ini waktu-waktu SMA. Menurut saya capek juga saya rasakan rasa capek, tapi harus have fun saja untuk menikmatinya. Karena dalam SMA kita tidak hanya bisa melakukan pelajaran di dalam lingkup kelas saja, bukan. Kita juga harus memiliki relasi-relasi yang besar tentunya, yaitu dengan mengikuti ekstrakurikuler ataupun organisasi yang ada di SMA ataupun di luar. Ialah pendidikan saya yang saya tempuh dari TK, SD, dan SMP dan SMA. Waktu itu saya sudah menceritakan memori saya dengan ibu saya waktu semasa TK. Selanjutnya saya akan menceritakan memori saya dengan bapak saya. Ini ialah foto yang diambil waktu saya berumur 7 tahun. Pada masa itu di Kradinan ada suatu acara, sebuah swafoto dengan ular besar yang memakan satu kambing. Waktu saya melihat itu, saya sangatlah bersemangat untuk bisa berfoto tersebut. Lalu saya mengajak bapak saya untuk berfoto, dan beliau pun mengikutinya. Lalu kami berdua berfoto. Waktu saya saat melihat ular tersebut, saya sangatlah takut, karena waktu saya usia 7 tahun itu terlampau sangat kecil tentunya, dan saya merupakan orang yang tidak begitu berani. Jadi saya tidak, dalam foto tersebut saya tidak memegang ularnya. Yang memegang ularnya adalah bapak saya. Itu ialah cerita pribadi saya untuk melengkapi tugas bahasa Indonesia dari Bu Tuti. Mohon maaf jika saat pengecekan video terdengar suara orang tahlilan, karena tetangga depan saya lagi ada acara tahlilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.